Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, menjadi kebiasaan untuk terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdiri doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Allahul alim. Ya, alhamdulillah kalian telah berdoa. Ucapkan terima kasih atas doa yang kalian menanjatkan. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita ketika kita mencari ilmu dalam pembelajaran nanti. Seterusnya, seperti biasa, agar nilai-nilai nasionalisme tetap terpelihara, selesai kalian berdoa bersama Bapak, mendapatkan kalam-kalam ilahi, mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa nasionalisme di jiwa kalian. Silakan kalian untuk berdiri. Bapak memberikan aba-aba ya, dan kalian bisa melihat ke tampilan layar. Kita mulai saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisa aku berdiri jadi mandiri.
Alhamdulillah, berdoa telah dilapangkan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia telah kalian nyanyikan bersama-sama Bapak. Dan untuk selanjutnya, Bapak terlebih dahulu ingin mengabsen satu persatu di antara kalian. Sebelumnya Bapak bertanya dulu, bagaimana, masih semangat? Bilang coba, merdeka! Merdeka! Kasih tepuk tangan dulu. Oke, satu persatu terlebih dahulu Bapak absen ya. Yang Bapak yang Bapak sebutkan namanya, silakan ajukan tangan. Dari Bapak absen dulu dari kelompok 1. Zahra. Ada, hadir. Kaira. Ada. Al-Fatir. Hadir. Haji. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 2. Siapa saja ini ya? Sudah. Kelompok 2. Alia. Ada. Rafi. Fahrul. Alhamdulillah. Kelompok terakhir. Coba kelompok terakhir. Bapak panggil. Bapak sebutkan. Bayu. Hadir. Revan. Hadir. Devika. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita mulai saja materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang pernah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pertama, macam-macam adas kecil. Yang kedua, alat yang dipergunakan untuk bersuci. Dan juga kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang pengertian dari bersih. Itu Bapak hanya sebatas mengingatkan kembali agar kalian tetap mengingat materi-materi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, silahkan kalian perhatikan tayangan yang nampak di layar. Nah, di sana ada instruksi, perhatikan tayangan atau video di bawah ini. Silahkan kalian perhatikan. Bapak akan menyalakan. Silakan perhatikan. Sebelum Bapak membahas materi yang akan Bapak sampaikan, masih ada kaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan tentang tata cara bersuci berdasarkan syariat Islam. Coba perhatikan. Pada tayangan nampak salah seorang waliullah atau ulama yang tersohor. Beliau bernama Habib Umar bin Hafiz, ulama terkemuka tersohor di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Coba perhatikan secara seksama oleh kalian tayangan ini. Bapak berhentikan dulu sejenak. Benar ya? Coba kira-kira dari bayangan yang kalian bisa jelaskan ataupun informasikan kepada Bapak, dari gambaran ataupun bayangan pemikiran kalian, kira-kira tayangan yang tampil di layar menginformasikan tentang aktivitas apa? Apa? Coba kelompok 1 yang kompak, aktivitas apa? Apa? Kelompok 2 kelompok 3 tepat bahwa tayangan ini sedang
memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana tata cara berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi tentang tata cara berwudu. Masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu bersih itu sehat, tetapi subbahasan pada kali ini lebih ditekankan pada aspek tata cara berwudu. Baiklah, pada awal slide yang pertama Bapak telah memperlihatkan sebuah tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Perlu kembali Bapak mempertegas bahwa materi yang akan Bapak sampaikan itu masih berkaitan dengan topik atau materi bersih itu sehat, diperuntukkan untuk kelas 4 dan didesain oleh Bapak sendiri. Kita lanjut ke slide atau tampilan selanjutnya. Coba perhatikan kalian. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, silakan kalian buka buku paket. Yang telah Bapak bagikan buku paket? Oh iya. Ya, buku paket. Silakan buka buku paketnya. Silakan buka halaman 37. Pada buku sumber ada pada halaman 37 untuk edisi yang lama, dan edisi terbaru terletak pada halaman 39 kalau tidak salah. Coba kalian lihat. Ya. Materinya tentang aku senang berwudu. Sudah? Ya. Jadi bisa cari? Sudah ketemu? Baiklah. Nah, pada materi yang akan Bapak sampaikan, perlu untuk Bapak informasikan agar kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran bersih itu sehat. Nah, ada aspek-aspek yang mesti kalian ketahui dan pahami. Di antaranya, pertama, ada aspek kompetensi. Persis seperti pada pertemuan yang lalu, Bapak menginformasikan ada beberapa aspek yang harus Bapak informasikan kepada kalian. Pertama, tentang aspek kompetensi. Yang kedua, tentang aspek indikator. Setelah Bapak menyampaikan kompetensi aspek indikator, barulah kita kepada penyampaian atau pembahasan materi. Dan materi itu seputar tata cara bersuci sesuai dengan syariat Islam. Dan nanti Bapak akan menayangkan tentang bagaimana tata cara bersuci sesuai syariat Islam. Dan pada akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan materi yang bersama-sama kita bahas. Bapak akan buka tampilan pada aspek kompetensi. Coba perhatikan. Apa itu kompetensi dari materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian pada pertemuan kali ini? Nah, secara garis besar ada 2 poin kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Pertama, pada poin 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Itu poin pertama, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Poin yang kedua yaitu pada 4.14, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi, ketika Bapak
materi, kalian harus mampu memahami bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, dan kalian pun harus mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjutkan ke indikator. Coba perhatikan. Indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya adalah indikator pencapaian kompetensi ini bagaimana tanda bahwa kalian itu telah menguasai materi yang Bapak sampaikan. Materi yang akan Bapak sampaikan kan tentang tata cara bersuci berdasarkan syariat Islam. Nah, ada tanda indikator kalau kalian menguasai materi yang Bapak sampaikan. Apa saja itu? 3.14.1 kalian mampu setelah Bapak menyampaikan materi tentang tata cara bersuci sesuai syariat Islam, mampu menjelaskan rukun wudu. 3.14.2 mampu mengemukakan sunnah dan batalnya wudu. Dan yang terakhir 3.14.3 merasionalkan fungsi wudu. Jadi ketiga poin ini menjadi tanda bahwa kalian telah berhasil memahami materi yang Bapak sampaikan, dari mulai menjelaskan, mengemukakan, merasionalkan. Paham sampai di sini? Paham? Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Itu dua aspek utama dari mulai kompetensi dan indikator. Sekarang kepada materi. Coba perhatikan di layar. Nah, apa yang dimaksud wudu? Sebelum Bapak menjelaskan, coba dari 3 kelompok ini ada yang mengetahui apa pengertian wudu? Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Apa dia? Jarak? Baik, kalau begitu Bapak jelaskan saja. Apa sih yang dimaksud dengan wudu? Coba lihat pada tayangan yang nampak pada layar. Yang dimaksud wudu pertama memiliki makna suci dari hadas kecil. Jadi wudu itu keadaan jasad kita suci dari hadas kecil. Wudu diartikan aktivitas untuk mensucikan jasad kita dari hadas kecil. Sederhananya supaya kalian tidak bingung, wudu itu artinya suci dari hadas kecil. Coba ulangi kelompok 2. Apa arti wudu? Suci dari hadas kecil. Kelompok pertama, coba diwakili oleh Fatir, apa itu wudu? Suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil. Kelompok 3 bersama-sama, apa itu arti wudu?